Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di pagi hari, di hari Sabtu teman-teman, akan saya update lagi untuk Bitcoin. Dan juga mulai ngebahas untuk koin-koin DeFi. Seperti video saya kemarin udah pembahasan untuk Bitcoin. Dan coba kita akan menyinggung untuk DeFi. Nah, biasanya memang untuk DeFi itu ya bisa dibilang atau istilah ya DeFi summer. Jadi kalau misalkan kita sebentar cari dulu di sini. Terus summer 2024 kapan gitu teman-teman ya. Dan di sini coba kita klik di sini untuk kalendernya. Kapan gitu ya summernya, dan di 2024 di sini ya. Mulai itu di Juni sampai September. Jadi sekitaran range sebulan itu biasanya koin-koin DeFi itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, mulai dari 50% sampai ratusan persen ke atas gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat koin DeFi itu lihatnya di mana? Kalian bisa lihat salah satunya di coinmarketcap.com. Ya, kalian buka dulu websitenya. Kemudian kalian bisa gunakan klik filter ini. Ya, klik filter ini, lalu klik di bagian kategori di sini. Nah, terus kalian ketik DeFi. Nah, ini muncul ya DeFi nih. Oke, kalian klik aja DeFi dan muncul nih. DeFi-nya apa aja? Seperti Avax, ada Link, ada Uniswap, banyak macam lah. Kemudian juga nggak lupa ada AV, ada Theta, ya Phantom, XTZ Tezos gitu ya, Conflux, Kava, PancakeSwap juga ada, ya CRV, Jupiter ya ini sempat saya bahas juga waktu airdrop ya, dan lain sebagainya, One Inch ya, banyak lagi lah teman-teman ya. Ini ada Ocean juga, Sushi dan lain sebagainya, API 3, Theta, Tuvel ya, UMA, CHR, JST dan lain sebagainya. Anchor juga ya. Jadi ini adalah koin-koin DeFi gitu. Nah, saran saya ataupun saya pengen sharing ke teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang mau masuk nih koin-koin baru yang ada di kategori DeFi itu it's good gitu. Chance untuk kalian dapetin 500%, 1000% dan lain sebagainya itu masih besar banget. Tapi ketahuilah teman-teman, untuk setiap project baru, untuk setiap token baru yang kalian berpotensi untuk cuan profit jauh lebih besar, di situ tentunya ada resiko yang jauh lebih besar juga. Ya, ketimbang kalian memasukkan di koin-koin yang sudah lama, contohnya seperti Chainlink, Uniswap, Avax ya dan lain sebagainya. Ya, ketimbang kalian masuk ya di beberapa koin altcoin yang udah lama, ini resikonya tetap ada tapi lebih kecil. Dan gain profitnya pun ya tentunya akan lebih kecil kecenderungannya. Ya, ketimbang altcoin baru yang naiknya wah gila-gilaan, harga masih murah dan lain sebagainya, cap juga masih kecil gitu ya, ketimbang beberapa koin yang barusan saya sebutkan. Market capnya terbilang udah besar, ini juga top 3 di DeFi. Ya, tapi balik lagi ke preferensi dan keputusan teman-teman masing-masing. Saya hanya reminder aja. Tentunya buat teman-teman yang mau masuk ke altcoin baru, ya masuklah dengan manajemen resiko, manajemen money yang benar-benar terukur. Jadi istilah gampangnya, kalian masuk di altcoin baru ya dengan peluang besar naik, tapi kalian juga harus siap kalau uang kalian someday mungkin menjadi abu gitu ya. Kalau misalkan kalian timingnya nggak pas, atau mungkin ya mendapatkan project yang ya udah hype sebentar langsung drop down dan lain sebagainya, kan banyak juga project-project seperti itu gitu ya. Karena koin baru ya kita mau tahu dari mana dia bagus dan teruji gitu. Oke, white papernya bagus, projectnya bagus, tapi tahu dari mana benar-benar bagus dan teruji, ketimbang beberapa altcoin yang sudah melewati masa bear market dan masih survive dan harganya pun masih oke sampai hari ini gitu ya. Jadi paling itu sharing sedikit untuk DeFi. Dan karena kemarin ada request juga ya untuk PancakeSwap, maka akan coba saya bahas untuk PancakeSwap sendiri. Ini ranking 23 untuk kategori DeFi. Dia juga produk ya, bisa dibilang produk dari Binance juga. Dan ingat teman-teman, setiap kali bull run akan lebih banyak lagi koin-koin micin yang bertebaran yang baru muncul ya, dan bisa dibeli di PancakeSwap. Dan masih kecenderungannya tinggi banget untuk PancakeSwap, nanti bisa aja hype lagi, banyak yang menggunakan gitu ya buat beli-beli koin micin dan lain sebagainya, dan harganya bisa naik lagi, to the moon lagi gitu. Oke, kita akan bahas Bitcoin dulu baru nanti PancakeSwap ya. So far untuk si Bitcoin ini masih sama outlooknya seperti pembahasan di video kemarin nih. Ya 23 jam yang lalu nih teman-teman, pembahasan si Bitcoin.
Dimana sebelumnya ada sempat saya bahas juga, ini adanya trend line resistance ya, yang beberapa kali di testing dan mendapatkan rejection, dan posisi saat ini ya, ini masih sejalan overallnya. Tinggal kita lihat aja teman-teman ya. Untuk next stop pertama itu di sekitar 49.200 sampai 50.000 dolar. Adanya chance untuk si Bitcoin at least testing dulu ke sini, retracement dulu sebelum dia lanjut naik, atau malah dia mengambil lebih bawah lagi ya, berarti orang-orang yang siap-siap ngelong di sini dan sebagainya itu dikenain dulu stop lossnya, liquidnya dan lain sebagainya gitu ya. Di drop lebih bawah lagi, sedikit lebih bawah before dia take off bener-bener gitu ya. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, menjelang halving biasanya adanya koreksi sekitaran minimal 10%, dan udah saya bahas di beberapa video saya yang lalu, dan masuk ke kisaran 47-48 ribu dolar itu masih sangat make sense untuk target yang sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi balik lagi, mungkin buat teman-teman yang mau di spot account, yang mau reakumulasi kembali, nggak masalah. Akumulasi di area pertama dan di area kedua itu nggak masalah gitu ya, untuk di spot account. Oke teman-teman ya. Jadi untuk overallnya si Bitcoin masih sama ya, view-nya secara daily. Dan ya kita bisa lihat juga ini beberapa kali udah closing di bawah area dimana closing itu kan cuman di 51.600 dolar gitu ya. And then waktu di 22 Februari dia closing pertama kali di bawah area itu. And then tadi pagi juga closingnya juga di 50.700 dolar gitu ya. Dan besok di hari Minggu kita lihat di weekend ini apakah merah, dan di hari Senin itu masih lanjut merah. Ya kita lihat dulu bersama-sama seperti apa teman-teman. Cuman balik lagi, seperti pembahasan saya di video-video Bitcoin sebelum-sebelumnya, adanya peluang untuk si Bitcoin lanjut turun dulu. Nah kalau berbicara untuk time frame hourly 1 jam, ini sama juga teman-teman ya. Adanya kecenderungan rounding top pattern, dimana kita bisa lihat adanya pelemahan momentum ya waktu dia naik, dan di sisi sebelah kanannya ini terlihat seperti kopong nih teman-teman, nggak terisi padat seperti di sebelah kirinya. Jadi makin lama momentumnya itu makin slow. Akhirnya kita bisa lihat juga kemarin ini ada saya bagikan juga di range side-nya dia, ketika dia mantul terakhir kali ya, pemantulannya tidak se-strong sebelum-sebelumnya ya, malah cenderung terbentuk sebuah channel di sini, dan adanya kecenderungan atau chance untuk dia breakdown ya, ini drop naik untuk retest aja di support sebelumnya yang menjadi resistance before dia lanjut turun lagi gitu ya. Jadi overallnya ini masih sejalan teman-teman, tinggal kita follow up aja. Kalau dia lanjut turun pun akan ngetes area sini ya, di sini 49.500 sampai di 50.000 dolar ya. Ini menjadi area yang benar-benar masuk akal, krusial juga, psikologis level juga gitu ya. Jadi dari berbagai aspek juga masih sangat make sense lah untuk testing area sini. Nanti tinggal kita lihat aja reaksinya. Apakah reaksinya dari sini cuman bikin tail candle kemudian mantul signifikan, atau malah dari sini cuman mantul sedikit sideway doang teman-teman, malah lanjut turun lagi ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk si Bitcoin. Next kita akan bahas untuk cake ya, sebagai pembahasan terakhir di video kali ini. Nah untuk pembahasan si cake teman-teman ya, cake ini udah naik juga ya, terdampak kita bisa lihat juga DeFi hari ini lumayan lah, adanya kenaikan beberapa DeFi gitu ya, walaupun nggak semuanya. Cake ini salah satu yang mendapatkan kenaikan juga. Dan ini saya sempat bahas juga di awal tahun 2024 untuk Pancake Swap teman-teman. Di awal tahun ini saya ada bahas juga. Dan ya kita bisa lihat ini garis merah ini ya, box merah pertama ini sudah mampu di break posisi saat ini ya. Next area target berapa? Next area target krusial di box putih ini di sekitar 3,65 sampai di 4,046 dolar untuk si Pancake Swap gitu ya. Jadi at least kalau misalkan dia masih melawan arus ya, dia akan coba revisit ke area sini. Oke, tapi kalau misalkan dari sini dia gagal maintain, maka dia berpotensi untuk visit kembali ya ke area support resistance sebelumnya nih. Di sekitar berapa bro ini? Di sekitar 2,548 sampai di sekitar 2,82 dolar gitu ya. Jadi ini beberapa area yang perlu diperhatikan untuk si cake ya secara daily-nya. Meanwhile kalau misalkan kita lihat untuk secara time frame 4 jam, let's say 4 jam gitu ya teman-teman. Nah di sini takutnya dia cuma nge-grab liquidity testing aja ke area resistance sebelumnya di sini. Ya weekend juga gitu kan. Kemudian lagi lawan arus pada Bitcoinnya. Jadi
kalau misalkan Bitcoin lanjut turun, masih adanya kecenderungan untuk si cake ini ya, at least dia bisa lanjut turun dulu, retest dulu sebelum dia lanjut naik gitu. Jadi balik lagi, range area ini bisa sekali dipantau sama teman-teman sekalian di sini nih. Nah, ini di sekitar 2,6 sampai 2,7 dolar lah untuk si cake atau pancake swap gitu ya. Tapi ini bisa invalid bagaimana, bro? Bisa invalid kalau dari area sini aja dia mampu break ya untuk ngejar next area target secara daily-nya yang tadi sudah saya sampaikan. Karena terakhir kali juga di sini reject strong terjadi nih, beberapa kali testing nggak mampu, langsung sor cukup dalam penurunannya gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu outlook yang bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian. Dia lagi visit ya ke resisten time frame 4 jam. Kita bisa lihat ini sejak 2 Januari lah ya, awal bulan Januari 2024 ini belum mampu di break sama si cake gitu ya. Dan kita melihat posisinya si Bitcoin, kalau Bitcoinnya nggak ada rebound malah lanjut turun, lemes gitu ya Bitcoinnya, bisa aja nanti cake terdampak. Jadi cuman pump and dump dalam waktu singkat gitu. Oh, orang-orang, wah ini kayaknya altcoin mau lanjut pump nih dan lain sebagainya, waktunya Bitcoin drop dan lain sebagainya. Akhirnya ya ikut-ikut turun juga ya. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan mungkin buat teman-teman yang belum masuk dan lain sebagainya. At least bisa menunggu kalau dia mendapatkan retracement atau koreksi lagi gitu ya. Jadi nggak kejebak di skenario pump and dump ya. Kurang lebih seperti itu yang pengen saya sampaikan. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan sampai jumpa untuk next video. Profit.